Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah Indonesia kelas 11 IPA 2 yang beranggotakan saya sendiri Helda Winnie Katrian dan teman-teman saya yang bernama Geni Serto Wulan Maulinda, M. Faiz Al-Aidhi, Muhammad Rizky Asbar, Naila Aisyah Sayyidina Andiyarsa, dan Sofia Najwa Alwi. Dengan tema makalah kita yaitu Tirani Matahari Terbit. Isi makalah kita yang pertama yaitu kedudukan Jepang ke Indonesia. Dengan isinya, yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia, 2. Selamat datang saudara tua, 3. Pembentukan pemerintahan militer, dan 4. Pemerintahan sipil. Kemudian materi yang kedua yaitu menganalisis organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang yang berisi 1. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan yang kedua organisasi semi militer dan militer yang akan dijelaskan oleh penyaji dari kelompok kami. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Helda Winnie Katrian yang sudah memandu jalannya presentasi pada kali ini. Jadi saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, serangan tersebut dilancarkan oleh pasukan Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Jadi serangan tersebut mengenai wilayah Indonesia bertujuan untuk mendapatkan dan mengambil cadangan logistik dan bahan industri perang. Jadi pada saat Jepang memasuki Indonesia, Jepang ini sudah memegang ideologi dan juga kultur fasisme. Jadi negara Jepang itu merupakan negara fasisme. Jadi apa itu negara fasisme? Yaitu adalah negara yang dimana sistem pemerintahannya itu semuanya berada di tangan oleh diktator dan otoriter. Pada Januari 1942, Jepang memasuki Indonesia dan mulai menguasai Indonesia. Yang pertama mulai dari daerah timur, yaitu tepatnya di kota Ambon, dan menguasai daerah-daerah Maluku. Setelah itu barulah Jepang menguasai di daerah-daerah seperti Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Nah, pada saat Jepang masuk ke Indonesia, dan saat itu juga Indonesia berada di tangan jajahan Belanda. Jadi Jepang mempunyai strategi dan menyerbu pasukan-pasukan tentara Belanda di Jawa pada tanggal 5 Maret 1942. Dan hal itu membuat Batavia gugur di tangan Jepang. Otomatis Indonesia diselamatkan dari jajahan Belanda oleh Jepang. Yang kedua yang saya akan jelaskan adalah selamat datang saudara tua. Jadi pada saat Jepang memasuki Indonesia, Jepang disambut baik sekali oleh Indonesia, dan dielus-eluskan Indonesia menganggap Jepang itu sebagai saudara tua. Dan pada saat itu juga Jepang ingin melepaskan cengkeraman Indonesia dari jajahan Belanda tersebut. Jadi Jepang untuk meyakinkan Indonesia bahwa sebagai saudara tua itu menyelamatkan wilayah Indonesia dari jajahan Jepang, Jepang membuat Pan Asia. Apa itu Pan Asia? Pan Asia itu dibuat oleh Gerakan 3A. Jadi Gerakan 3A tersebut mengharapkan Jepang itu mendukung Indonesia dan melindungi Indonesia dari tangan-tangan jajahan. Selanjutnya yaitu pembentukan pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat atau yang disebut juga dengan Tommy Sudan urutan ke-25 untuk daerah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat yang disebut juga dengan Asam Sudan, yaitu tentara urutan ke-16 untuk daerah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Terakhir yaitu pemerintahan militer Angkatan Laut atau yang disebut juga dengan Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Materi selanjutnya adalah pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil.
Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Sistem Pemerintahan Daerah dan juga menetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan SHU serta Tobukte Susi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan 3 organisasi yang bersifat sosial dan kemasyarakatan. Yang pertama yaitu Gerakan 3A. Gerakan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942 yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Yaitu yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Jadi gerakan ini dibentuk karena Gerakan 3A ini dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha untuk mengajak tokoh pergerakan nasional dan membentuk Gerakan PUTRA. Lalu yang ketiga, Majelis Islam Indonesia atau MIAI. Jepang sangat ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jadi dibentuklah MIAI karena Jepang sangat membutuhkan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Baik, dibukanya sesi tanya jawab pada saat di kelas akan kami terangkan kembali pada video kali ini. Dengan pertanyaan yang pertama dari kelompok 3, siapa orang Jepang yang melopori semboyan 3A kepada warga Indonesia pada masa itu? Pertanyaan yang kedua dari kelompok 2, kenapa negara USA tetap melakukan pengeboman kepada Jepang? Pertanyaan ketiga dari kelompok 5, mengapa dibentuk pemerintahan militer di wilayah Indonesia? Pertanyaan yang keempat dari kelompok 4, apa tujuan Jepang untuk membentuk gerakan 3A? Dan pertanyaan yang kelima dari kelompok 6, jelaskan maksud dari semboyan 3A. Untuk jawaban akan dijelaskan oleh penyaji. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi, yang mempelopori gerakan 3A itu adalah seorang kepala Sendenbu, yaitu yang bernama adalah Hitoshi Shimizu. Baik, jadi alasan Amerika Serikat melakukan pengeboman di Jepang yaitu agar tidak terjadi Perang Dunia Kedua di daerah Pasifik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jawabannya yaitu untuk mempertahankan kedudukan atau posisi Jepang di Indonesia untuk dapat siap menghadapi saat sekutu datang ke Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu apa tujuan gerakan 3A? Tujuan gerakan 3A yang pertama yaitu untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu untuk menjamin keamanan rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah negara terkuat di Asia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jadi, gerakan 3A dipelopori oleh ketua Sendenbu yaitu Hitoshi Shimizu dan membuat 3 semboyan gerakan 3A. Apa semboyan tersebut? Yang pertama adalah Cahaya Asia, yang kedua adalah Pelindung Asia, yang ketiga adalah Pemimpin Asia. Jadi, semboyan 3A ini bertujuan untuk mendapatkan simpati dari Indonesia. Jadi, Indonesia bisa meyakinkan bahwa Jepang ini adalah merupakan negara yang terkuat di Asia dan dapat melindungi Indonesia. Baik, untuk kesimpulan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, kesimpulannya adalah setelah berhasil melakukan pengeboman Pearl Harbor tahun 1941, gerakan Jepang menuju Asia termasuk ke Indonesia tidak bisa terbendung. Jepang berhasil menguasai kepulauan Indonesia dengan cepat dan merata. Masuk dan kedatangan tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dipandang sebagai kekuatan pembebas. Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer yang diperkuat dengan pemerintahan sipil. Organisasi pergerakan di zaman pendudukan Jepang berdiri karena prakarsa Jepang. Ada organisasi yang bersifat kooperatif dan ada juga gerakan bawah tanah. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya gerakan 3A, Putra dan Jawa Hokokai. Organisasi yang bersifat militer dan semi-militer antara lain Seinendan, Keibodan,
barisan pelopor, Heiho, dan peta. Sifat pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia cenderung otoriter dan bersifat tirani. Meskipun zaman pendudukan Jepang disebut sebagai zaman Edan oleh orang-orang Jawa, namun mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Khususnya dalam penyebar luasan bahasa Indonesia. Saat itu peran pemuda makin meningkat serta keyakinan bahwa bangsa Indonesia pun bisa maju seperti Jepang jika mau berusaha. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.